warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Usolli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladina kafaru fayaquluna madza arada Allahu bihadza masala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasikin. Pemirsa dimanapun Anda berada, bertemu kembali dari kami unit Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Siti Aminah Bumiayu. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah. Di penghujung terakhir bulan Ramadan, kita masih diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan puasa dan juga melaksanakan amalan-amalan soleh, dan mudah-mudahan semua itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini kita berada di salah satu ruangan yang ada di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Siti Aminah Bumiayu, yaitu ruang intensive care yang dimiliki oleh Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Siti Aminah Bumiayu. Dan dari ruangan ini pula setidak-tidaknya kita bisa mengambil banyak pelajaran bahwa begitu nikmat Allah luar biasa. Kalau kita disuruh menghitungnya, la tahsuha, kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Dan pada kesempatan ini kita bisa merasakan bahwa sehat itu luar biasa. Dan di ruangan ini pun kita bisa memperhatikan bagaimana susahnya orang-orang yang diuji oleh Allah dengan cara dalam aktivitasnya, dalam hidupnya, ditambah dengan alat-alat yang supaya untuk membantu dalam menikmati hidup yang Allah berikan. Di ruangan ini pula kita bisa melihat banyak kebesaran-kebesaran Allah. Dan sebagaimana yang Allah sampaikan, dengan melihat kita gambaran-gambaran yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan semuanya itu akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, bukanlah sebaliknya, malah justru akan menyesatkan kita atau menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari ayat yang saya baca tadi sebagai mukadimah yang saya sampaikan tadi, maka Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-26, Inna Allaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladina amanu wa ammal ladina kafaru fayaquluna madza arada Allahu bihadza masala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasikin. Oh ya, di Quran
Yang artinya dari ayat ini Allah ingin menyampaikan sesungguhnya Allah tiada segan untuk membuat perumpamaan berupa nyamuk atau hewan yang lebih rendah dari seekor nyamuk. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Allah. Tetapi sebaliknya, bagi mereka-mereka yang kufur, mereka mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini sebagai perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang-orang yang disesatkan oleh Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Dan tidak ada yang disesatkan oleh Allah kecuali orang-orang yang fasik. Mari kita renungi ayat ini. Maka kalau kita melihat di sekeliling kita ada ayat-ayat kauniyahnya Allah. Kalau kita memasuki ruangan ini ataupun ruangan yang ada di Rumah Sakit Siti Aminah, sebagai contoh di ruangan intensive care ini, kita melihat saudara-saudara kita dipasangi oleh beberapa alat yang harapannya untuk membantu atau menunjang untuk bisa menikmati hidup, untuk bisa menikmati nikmat yang Allah berikan kepadanya, walaupun itu harus dibantu dengan alat. Maka dari situ kita bisa mengambil pelajaran. Seharusnya melemahkan atau melunakkan hati kita, supaya kita lebih dekat kepada Allah, dan supaya dengan gambaran-gambaran tersebut maka keimanan kita akan semakin meningkat kepada Allah. Dan yakinlah bahwa semuanya itu datangnya dari Allah, bukanlah sebaliknya kita malah mengingkari nikmat-nikmat Allah tersebut, dan bahkan berlaku sombong bahwa kita bisa melakukan itu karena upaya kita sendiri. Bukan, tetapi itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah ayat Quran surat Al-Baqarah ayatnya ke-26. Setidak-tidaknya kita bisa mengambil pelajaran. Allah tidak segan-segan atau tidak malu istilahnya memberikan perumpamaan-perumpamaan dengan binatang yang hina, dengan binatang yang kecil sebagaimana nyamuk atau lebih kecilnya. Dengan memberi perumpamaan itu harapannya kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang Allah sampaikan. Dan dengan perumpamaan itu diharapkan bagi kita bisa apa yang diinginkan oleh Allah. Tiada lain tiada bukan adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa semuanya itu datangnya dari Allah. Maka kita akan semakin yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan ini kami juga akan menyampaikan perumpamaan yang Allah sampaikan di dalam ayatnya, di dalam firman-Nya, untuk mengumpamakan bagi orang-orang yang melampaui batas, yang mengingkari ayat-ayatnya, sehingga Allah pun menvonis orang yang sedemikian itu diumpamakan sebagaimana seekor anjing, yang apabila kita menghalaunya, dia cuma hanya menyulurkan lidahnya, dan kalau kita membiarkannya pun, dia pun cuma menjulurkan lidahnya. Itulah karakter seekor anjing. Tetapi Allah pun memakai perumpamaan itu bagi siapa? Bagi orang-orang yang senantiasa dunia, mencintai dunia, dan dia memperturutkan nafsunya. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-176. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famasaluhu kamasalil qalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatrukhu yalhas
Dzalika masalul qaumul ladzina kadzdzaba bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Itulah Allah memberikan gambaran kepada kita. Mari kita telaah ayat yang satu ini. Walau syi'na, sekiranya kita menginginkan, la rafa'nahu, untuk meninggikan derajat, kami meninggikan derajatnya, biha, yaitu dengan ayat-ayat kami. Dari sini jelas Allah menginginkan kepada kita untuk memperhatikan ayat-ayatnya. Niscaya kita akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakinnahu, akan tetapi dia akhlada ilal ard, memperturutkan atau lebih condong atau cenderung kepada dunia. Wattaba'a hawa, dan mereka lebih condong memperturutkan keinginan atau nafsunya atau hawanya. Famasaluhu kamasalil kalbi, maka Allah pun tidak akan meninggikan derajat bagi orang-orang yang sedemikian itu, yaitu orang-orang yang lebih mencintai dunia dibandingkan mencintai Allah, dan orang-orang yang memperturutkan hawa atau keinginannya yang berlebihan sehingga dia lalai akan kewajibannya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perumpamaan orang yang sedemikian itu diumpamakan oleh Allah sebagaimana seekor anjing. Intahmil alaihi yalhas, apabila diingatkan dengan ayat-ayatnya itu atau dihalau, maka seekor anjing karakternya hanya cuma menjulurkan lidahnya, memperolok-olok atau ngeledek istilahnya di dalam bahasa Jawa. Autadrubhu yalhas, atau apabila kita membiarkannya juga, maka dia pun cuma menjulurkan lidahnya. Dzalika masalul qaumul ladzina kadzdzabu bi ayatina. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang lebih memilih dunia dan memperturutkan hawanya, dan dia adalah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, yaitu ayat-ayatnya Allah. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun, maka ceritakanlah kisah yang sedemikian ini agar supaya mereka mau memikirkannya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah pembelajaran yang Allah berikan kepada kita. Salah satu metode bentuk pembelajaran dari Allah kepada kita. Janganlah sampai kita melalaikan ayat-ayatnya Allah, ataupun janganlah sampai kita melalaikan apa yang menjadi perintahnya Allah. Maka diibaratkan kita bagi seekor anjing. Maka jangan harap kita akan ditinggikan derajat kita di sisi Allah, ataupun ditinggikan derajat kita di sisi manusia yang lainnya, karena dilihatkan oleh Allah dengan perumpamaan yang sedemikian itu. Maka dari ayat ini pula kita bisa mengambil pelajaran. Selama akhir Ramadan ini, marilah kita lebih banyak mentadabburi Al-Quran. Kita pakai untuk beriktikaf di masjid atau musola yang terdekat. Di malam-malam terakhir itu kita berharap atau menjemput malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Maka kalau kita berusaha di 10 malam terakhir bulan Ramadan, diawali tadi malam yaitu hari Ahad, malam Senin, ataupun nanti sampai di malam 29 atau malam yang ke-30, marilah kita upayakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk bertakarrub kepada Allah dengan memperbanyak berzikrullah, dengan memperbanyak membaca kalimat-kalimat thayyibah, dan juga memperbanyak untuk membaca Al-Quran dan mentadabburinya,
dan senantiasa memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Ramadan berikutnya, dan juga mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mudah-mudahan Allah yang Maha Pengampun dan Maha Pengasih senantiasa menerima taubat kita dan juga menerima ampunan atau memberikan ampunan kepada kita semua. Dan inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari bersemangat di akhir Ramadan ini untuk supaya kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang bermutu di sisinya Allah Subhanahu wa taala, yaitu pribadi-pribadi yang bertakwa. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.